Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini saya akan menerangkan materi tentang energi dan usaha. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di sekilasilmu.official. Terima kasih. Kita lanjut. Mari kita perhatikan bersama di layar monitor masing-masing ya. Ada gambar mobil yang kita anggap sedang melaju, abang-abang yang sedang main bola ya, dan tanaman yang tumbuh subur. Mengapa tanaman bisa tumbuh? Kalau tanaman tumbuh kan berarti volume tubuhnya bertambah ya kan? Mengapa abang-abang bisa main bola dan mengapa mobil bisa bergerak gitu? Ya betul, karena mereka memiliki energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Apa sih kerja? Kerja adalah aktivitas gerak. Jadi, suatu benda ketika bergerak pasti ada apa di benda itu? Benda mengalami perpindahan posisi. Iya, betul. Benda mengalami perpindahan posisi. Ya, jadi suatu benda dikatakan bergerak apabila benda mengalami perpindahan posisi. Kalian sudah tahu bahwa yang menyebabkan suatu benda, manusia, hewan, tumbuhan dapat bergerak karena mereka memiliki salah satunya energi. Energi ini ada macam-macam ya. Ada energi kimia, kinetik, energi listrik, energi panas, energi potensial, dan lain sebagainya. Energi-energi ini bisa berubah bentuk ke energi lainnya. Kimia bisa berubah ke kinetik, listrik bisa berubah ke panas, dan sebagainya. Nah, energi yang meskipun mereka bisa berubah bentuk ke bentuk energi lainnya, namun jumlah total, nah ini ya, jumlah total harus tetap ya. Makanya sudah tidak lagi asing bahwa energi dikatakan memiliki hukum kekekalan energi karena total keseluruhan energi yang ada di alam ini sifatnya tetap. Oke. Sekarang kita beralih ke sini. Ada seorang anak, ini analogi ya, ada seorang anak yang mendapatkan prestasi. Kalian pengen gak dapat prestasi? Pasti pengen ya. Semua orang pengen berprestasi, itu motivasi. Kemudian setelah kalian lulus sekolah berprestasi, pengennya apa? Pengen kerja, ya gak? Pengen kerja di tempat yang terbaik. Habis itu pengen apa? Pengen punya rumah. Habis pengen punya rumah, pengen apa lagi? Endingnya pengen mati masuk surga. Oke? Maksudnya apa sih? Hubungannya apa dengan materi? Ya, ada hubungannya. Jadi, keinginan-keinginan ini dikatakan sebagai gaya. Kenapa? Karena gaya merupakan tarikan atau dorongan suatu benda untuk melakukan kerja atau aktivitas. Jadi, kalau kalian punya keinginan atau punya motivasi atau punya dorongan atau punya ketertarikan yang makin besar, otomatis apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan melakukan usaha yang makin besar pula. Untuk apa? Untuk merubah posisi kalian. Dari yang kalian gak bisa menjadi bisa, dari yang gak berprestasi jadi berprestasi, dari yang ekonomi kurang jadi mampu, dari yang gak kerja jadi kerja, dari gak punya rumah jadi punya rumah, dari yang gak bahagia jadi bahagia. Iya gak? Untuk merubah posisi. Jadi ada hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Gaya tadi analoginya sebagai apa? Motivasi, dorongan atau tarikan untuk melakukan sesuatu. Motivasinya apa? Pengen berprestasi, pengen punya rumah, pengen ini. Lalu actionnya apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk merubah posisi, untuk merubah kedudukan. Gitu ya. Jadi value-nya atau pesan moralnya adalah usaha itu bisa bernilai positif kalau kalian merubah diri kalian dari yang negatif menjadi positif. Tapi bisa juga bernilai negatif kalau kalian merubah diri kalian dari positif menjadi negatif. Dari bisa jadi nggak bisa, dari kaya menjadi miskin, dari mampu menjadi nggak mampu. Maka kalau kayak gitu usahanya bernilai negatif. Terus ada nggak sih benda yang dikatakan tidak berusaha? Ada. Ketika apa? Ketika suatu benda tetap pada posisinya, tidak melakukan perpindahan. Jadi kata kuncinya perpindahan ya. Jadi kalau perpindahannya 0, artinya dia di situ-situ aja, nggak ngerti aja, nggak mau berusaha supaya ngerti.
Pokoknya posisinya di situ aja ya. Kalau tidak terjadi perpindahan, maka usahanya sama dengan 0. Kalau kalian matematika atau fisika atau kimia atau pelajaran lain nilainya 50 terus, maka kalian jangan sakit hati kalau ada yang mengatakan, kalian gak berusaha. Kenapa? Karena kalian tidak merubah posisi itu. Dari 50 jadi 51, maka usahanya positif. 50 jadi 49, maka usahanya negatif gitu ya. Jadi ada masa ketika benda melakukan usaha positif, usaha negatif, dan usahanya 0 atau tidak berusaha. Oke? Dan Allah sendiri juga sudah bilang dalam Al-Quran ya enggak, bahwa Allah tidak akan merubah nasib hambanya sebelum hambanya berusaha merubah nasibnya sendiri. Itu pesan moralnya untuk pelajaran fisika hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.